Selamat siang pemirsa, Halo News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Clarissa Queen Yosuf. Pemirsa, para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM mengalami penurunan pendapatan sejak awal pandemi COVID-19. Hal tersebut sangat berdampak buruk terhadap masyarakat Indonesia, terutama di dalam bidang ekonomi. Dengan adanya virus COVID-19 ini, apalagi dengan diberlakukannya peraturan PSBB maupun PPKM, yang membuat para pelaku UMKM semakin mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas berdagang, serta menyebabkan harga barang yang dijual mengalami ketidakstabilan. Bahkan untuk mendapatkan modal atau untung balik dari barang dagangan para pemilik UMKM membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, ada beberapa dari para pelaku UMKM yang dapat tetap bertahan di masa pandemi. Tak jarang juga untuk menarik lebih banyak lagi pelanggan di era pandemi seperti ini. Para pelaku UMKM semakin meningkatkan kualitas serta kebersihan barang dagangan mereka. Tidak lupa juga menerapkan protokol kesehatan Indonesia sesuai dengan anjuran pemerintah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kasus COVID-19 di Indonesia terus melandai. Hal ini juga berdampak besar bagi para pelaku UMKM di Indonesia yang semakin membaik. Peraturan PSBB maupun PPKM semakin dilonggarkan, sehingga menyebabkan para pelaku UMKM lebih leluasa untuk melakukan aktivitas berdagang mereka. Begitupun dengan para pembeli, yang tidak khawatir lagi untuk berpergian maupun berbelanja di luar rumah. 19. Mereka berdagang dengan modal seadanya, ditambah kekhawatiran dagangannya tak terjual. Berkurangnya pendapatan diakui mereka terjadi selama sepanjang tahun ini, disertai dengan harga kebutuhan pokok yang tidak stabil. Ya, 50% berkurang. Biasa kan satu hari kita bisa 60, ini 30 susah dapat, susah laku, susah habis. Pendapatan berkurang ini berapa persen? Hampir 50% ini. Hampir setahun, dari bulan 3 sampai sekarang kita sudah merasakan penurunan. Kita ibaratnya tuh harus bisa-bisa lah dek ngatur keuangan. Masalah pendapatan kita sekarang udah berkurang. Sekarang kan pasar kan ngaruh dek sejak COVID ini. Biasa kan tiap hari kita pemasukan sekian, sekarang berkurang. Drastis dek sejak COVID ini. Lihatlah ini pasarnya sepi. Pedagang juga pada ngeluh. Pendapatan pedagang yang berkurang selama pandemi ini dipicu berkurangnya warga berbelanja karena khawatir tertular COVID-19 dan sebagian yang berhemat. Warga mengaku mengurangi waktu ke pasar dan hanya membeli kebutuhan primer saja. Kalau dari COVID yang pertama itu ya kan menakutkan, jadi agak jarang lah ke pasar. Kalau sekarang kan agak lumayan lah, agak mengurang kan. Itu kebutuhan pokok ya biasalah, beras sehari-hari biasalah. Harganya masih stabil lah, tidak bilang tinggi, tidak perlu lah, stabil. Pedagang Saat ini saya sedang bersama dengan seorang ibu pemilik usaha telur ayam di daerah Tangerang yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19 ini. Langsung saja kita tanyakan bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia sejak awal pandemi COVID-19 hingga saat ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Halo News. Senang sekali dapat berbincang dengan Anda. Sebelum saya bertanya beberapa hal, silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marta. Saya ibu 2 orang anak. Halo Ibu Marta. Terima kasih Ibu untuk perkenalan dirinya. Langsung saja kita mulai ya. Sejak kapan Ibu menekuni usaha telur ayam ini? Saya menekuni menjual telur ayam ini sejak akhir 2018. Baik, berarti belum terlalu lama Ibu ya? Sekitar 3 Ya, 3 tahunan? tahun lebih. Iya, 3 tahun lebih. Baik, mengapa Ibu memilih untuk menekuni usaha telur ayam ini? Begini, tadinya sih sebenarnya banyak gitu ya di pikiran saya tuh, saya mau apa gitu ya buat jualan. Tapi saya juga ngelihat di tempat saya yang menjual telur tuh kita masih harus beli ke pasar gitu ya. Mungkin agak susah di kompleks saya gitu. Kalau saya pikir daripada usaha yang lain, saya mau coba usaha menjual telur di komplek perumahan saya. Dan kebetulan
waktu itu saya hanya dari mulut ke mulut ke tetangga, dan ternyata mereka merespon baik gitu ya, dan mereka bisa mesen telur tuh langsung ke saya gitu, mungkin lebih gampang kan daripada harus ke pasar gitu yang jaraknya tuh dari rumah tuh cukup jauh gitu. Benar sekali, Ibu. Berarti Ibu ini berjualan sembari membantu orang ya yang ingin membeli telur agar lebih dekat. Iya betul. Apakah Ibu sendiri memiliki karyawan yang bekerja di usaha telur ayam ini? Enggak, saya sendiri, Oh, dibantu jadi sama anak-anak. baik, baik. Di mana tempat biasa Ibu menjual telur ayam? Saya jualnya di rumah sendiri ya, jadi lebih gampang kan. Kalau kios kan kita perlu biaya, tapi ini di rumah saya sendiri. Mengapa Ibu memilih berjualan telur ayam di rumah? Alasan khususnya. Iya, karena kan saya juga seperti yang tadi saya bilang, saya lihat di komplek kan nggak ada yang jualan telur kan. Kita mau ke pasar kan susah kan. Terus itu yang pertama, yang kedua, saya pakai rumah aja gitu. Kalau saya misalnya sewa-sewa, itu juga terlalu mahal, makan biaya. Jadi itu alasannya. Lagi-lagi untuk membantu orang sekaligus menghemat biaya, Ibu ya. Iya, betul, hemat biaya. Lalu apa saja nih dampak besar dari pandemi COVID-19 ini untuk usaha telur ayam Ibu sendiri? Dampaknya ya, eh, kalau usaha di telur ayam saya, kan biasanya orang tuh eh, kerja selama pandemi kan ada yang di rumah kan. Terus mereka kan pasti dibayar nggak full ya. Kalau saya tanya-tanya dengan tetangga saya, ya kebanyakan mereka pasti sekarang tuh larinya lebih ke sayur-sayuran gitu, jarang gitu yang telur gitu ya. Ya memang ada sih, tapi nggak sebanyak dulu gitu. Kalau dulu kan sebentar-sebentar telur, sebentar-sebentar telur gitu. Tapi kalau sekarang mereka lebih banyak milih ke sayuran gitu. Baik, Ibu. Apakah ada kerabat Ibu atau sesama pemilik UMKM yang mengalami penurunan pendapatan di era pandemi COVID-19? Boleh tolong diceritakan, Ibu? Ini karena saya lihat di tempat saya kan juga banyak yang ada jualan gas, ada jualan aqua galon gitu ya. Kami sering bertukar gitu. Mereka beli telur, saya beli gas atau air galonnya kan. Nah, saya sering tanya gimana usahanya. Mereka juga menjawab, iya nih kalau dulu banyak gitu, sekarang nih omset agak menurun jauh ya. Ya seperti itu. Baik, jadi Ibu Marta ini saling membantu ya dengan Ya kerabatnya. betul, saya betul betul. Baik, Ibu. Lalu menurut Ibu sendiri nih, menurut Ibu Marta sendiri bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia selama masa pandemi COVID-19? Ini tergantung ya, tergantung produknya. Kalau yang dijual mungkin hand sanitizer atau masker, mungkin laku pesat deh kalau pada saat pandemi. Oh, vitamin juga gitu ya. Tapi kalau mungkin seperti saya, eh, ada kenaikan, ada penurunan gitu, dan nggak stabil lah gitu, nggak stabil. Baik, tidak stabil Ibu ya pendapatannya. Ya betul. Lalu apa saja nih yang Ibu lakukan untuk mempertahankan usaha telur ayam Ibu sendiri di era pandemi COVID-19? Usaha saya ya, saya berusaha supaya saya masih bisa berjualan telur. Jadi kalau misalnya kan harga telur kan kadang naik, kadang turun ya. Bahkan sekarang nih cenderung lagi naik nih, lagi tinggi nih. Jadi saya berusaha untuk nggak nyetok telur tuh terlalu banyak gitu ya, sesuai ya saya kira-kira aja deh berapa gitu. Jadi kan kita pengeluaran kita juga biasa mungkin cuman satu, sekarang kan perlu dua gitu kan ya. Nah jadi saya pilih seperti itu. Kalau misalnya memang sedang naik, ya udah kita pesen
nyetoknya seadanya aja, nggak terlalu banyak-banyak seperti itu. Baik Ibu, ini sangat bermanfaat ya untuk pemirsa di rumah yang sedang menonton. Bagaimana cara mempertahankan usaha mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu bagaimana Ibu nih selalu menjaga kesehatan di era pandemi COVID-19 ini? Kita ngikutin protokol kesehatan yang ada aja ya. Jadi pakai masker, jaga jarak ya. Dan kebetulan karena saya jualan telur di rumah, jadi biasa customer saya tuh pasti pada telepon atau WhatsApp aja ke saya. Jadi saya cuma tinggal nganterin aja ke rumah mereka. Karena kan memang tetangga kan biasanya yang beli. Baik Ibu. Lalu untuk saat ini, COVID-19 ini kan sudah mereda ya. Bagaimana keadaan usaha Ibu sendiri untuk saat ini? Memang kita lihat sih mereda ya. Tapi kan saat ini kan harga telur kan nggak murah, justru mahal gitu loh ya. Saya sih berharap supaya pemerintah bisa lebih memperhatikan kami, terutama untuk kami nih yang berjualan seperti ini gitu, berjualan di rumah gitu. Kan ini juga untuk memenuhi kehidupan kami gitu ya. Walaupun secara sampai saat ini masih, ya puji Tuhan masih berjalan ya, kami masih tetap bisa, saya khususnya masih tetap bisa berjualan telur seperti itu. Baik, senang sekali mendengarnya Ibu Marta ya. Terima kasih banyak Ibu Marta atas semua jawaban yang diberikan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Holo News pada siang hari ini. Nantikan berita kami selanjutnya yang tak kalah menarik dan tentunya terpercaya. Saya Clarissa Queen Yosuf, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri, terima kasih dan selamat siang, sampai jumpa.